بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-muhaddisun rahimakumullah wa nafa'ahu fid dharain. Amin. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata siapa Aisyah, sa'altu, tanya siapa saya Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil iltifati, tentang noleh, oleh fi sholati, di dalam sholat. Siti Aisyah pernah tanya kepada Rasul bahwa sholat sambil noleh, sholat tolak-tolak itu tidak membatalkan sholat. Tapi Siti Aisyah tanya, Nabi sholat tolak-tolak itu gimana? Kala, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa, bermula al-ikhtilaf. Al-ikhtilaf, ikhtilasun itu boleh dimaknani copetan, boleh dimaknani gangguan, boleh dimaknani apa ya, nyebrot atau nyelonongnya setan. Yahtalisu, yang nyopet pada atau yang mengganggu pada musolli. Sopo sing ganggu asyaiton, siapa syaiton, oleh ganggu min sholatil abdi, dari sholatnya hamba. Rawat cerita pada hadis siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Jadi Nabi menjawab Aisyah, sholat toleh. Tolehannya orang sholat itu gangguan iblis, yang mana iblis itu mencopet, boleh kalau menceplek, mengganggu, sehingga engkau moleh kanan moleh kiri. Dan walhasil setiap orang yang sholat itu bukan gak diganggu oleh setan. Mulai dari mau sholat saja sudah diganggu, supaya sholatnya tidak khusyuk. Tapi noleh bukan membatalkan sholat, cuma noleh itu adalah salah satu gangguan setan. Wa huwa dalilun ala karahatil iltifat fi sholat. Jadi sholat kok noleh itu hukumnya makruh. Allahu Akbar, makruh. Tapi pernah juga dilakukan oleh Sayyidina Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu tatkala disuruh imami sholat oleh Nabi, waktu itu Nabi sakit. Nabi itu kalau jalan ada suara sandalnya. Sayyidina Abu Bakar dengar sandal itu. Sayyidina Abu Bakar sholatnya mulai. Terus setelah mulai Sayyidina Abu Bakar mundur supaya Nabi tetap jadi imam. Tapi tetap hukumnya makruh. Ya, hukum asli tetap makruh. Lalu gimana? Apakah Abu Bakar sholatnya nggak khusyuk? Khusyuk itu maknanya banyak. Kalau dalam satu sholat dari awal sampai akhir kita khusyuk, ya berat. Maka ulama itu menitik beratkan ketika kita mau khusyuk cukup di kata-kata Allah itu menghadirkan bahwa kita itu sholat. Hadir kita sholat, Allah itu ada di hati kita. Maka ketika kita sholat dihadirkan Allah, Allahnya dipanjangkan supaya hati kita ada nama Allah. Enggak Allah Akbar, Allahu Akbar. Itu
itu sholat itu. Dan apakah di hatinya mengucapkan alhamdulillah itu ya batal sholat itu tidak? Wong gak diucapkan. Wong Sayyidina Abu Bakar aja dengan Nabi sholat, Nabi datang, Abu Bakar ya begitu dia Nabi datang. Akhirnya sholatnya agak mundur dikit supaya Nabi tetap menjadi imam. Walid Tirmidzi dan la yazulullahu muqbilan ala abdi fi sholati ma lam yaltafit fa idza surafa wajhahu insarafa. Ada sebuah hadis dari Ibnu Majah. Allah tidak menerima sholatnya seseorang selagi sholatnya toleh-toleh, tapi tidak batal. Fa idza surafa wajhuhu insarafa. Kalau orang itu sholat ini kan menghadap Allah. Kalau sholat menghadap Allah kita kan harus menghadap. Kok kita mulai? Yo, insya Allah juga nggak mau menghadap kepada mereka. Mau kita mulai. Maka kadang-kadang kalau bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah mertamu di rumah orang. Kalau salaman, ketika salaman dulu kita yuk nengok wajahnya yang diajak salaman. Kita salaman dengan mereka. Kemudian ngobrol. Kalau ngobrol dengan tamu, yuk menghadap yang di tamu. Jangan ketika kita ngobrol tamunya di depan atau yang kita tamu di depan kita ngobrol dulu. Saya mau menghadap. Orangnya di depan sini. Cocok deh. Ya udah cocok. Secara etika nggak benar. Walaupun malu saya kena hidup itu. Orang sana. Ambil di sini. Ya kamu dan siapa Pak masa? Ini ketika ini nggak boleh. Ketika kita menghadap, ya hadap-hadap dengan Allah yang begitu. Kita sholat menghadap Allah. Yuk menghadap itu. Maka hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah ini Allah nggak menerima sholatnya hamba selagi sholatnya itu toleh. Kalau mereka memas kalau Allah yang memas kalau dia. Walid Tirmidzi dan milunya Imam Tirmidzi iyaka takutlah siapa kamu wal iltifat beserta noleh fi sholati di dalam sholat. Kenapa kok ditakutin sholat noleh itu? Fa innahu karena sudah iltifat halakatan itu merusak ibadah. Halakatun itu merusak ibadah. Fa'in kana maka jika ada apa iltifat labudda itu harus fa'fit tatawuk maka di dalam sholat sunnah. Kalau dalam sholat sunnah atau fa'fit tatawuk itu di dalam hukum sunnah. Kalau seumpamanya noleh itu harus, maka noleh itu sunnah. Memang betul-betul harus noleh. Seumpama ada peperangan atau ada ancaman kita noleh ini ya harus. Anak Abu Bakar radhiyallahu anhu iltafata li maji'in Nabi fi sholat itu. Pernah Sayyidina Abu Bakar itu menoleh tatkala Abu Bakar jadi imam sholat zuhur pas Nabi datang. Dan saat itu Nabi sakit. Tapi nolehnya Abu Bakar ini karena takdim kepada Nabi, ya nggak apa-apa. Wa an Anas dan dari Anas radhiyallahu anhu qala berkata siapa Anas? Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana jika ada siapa ahadukum siapa salah satu kamu fi sholati di dalam sholat. Fa innahu maka sesungguhnya ahad yunaji itu munajat. Siapa ahad robbahu pada Tuhannya. Ketika kita ini sholat, maka waktu sholat itu bermunajat kepada Allah. Munajat itu bisik-bisik dialog kita kepada Allah, tapi kita nggak dengar jawabannya. Maka sholat itu ada bacaan. Maka as-sholatu an-nutqu, sholat itu mengucap. Maka ketika sholat, bacaan-bacaan di dalam sholat itu dibaca. Nah kalau nggak hafal, ya bisa jadi kita dalam sholat itu zikir Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah,
kalau nggak hafal bacaannya, tapi saya yakin hafal semuanya. Waktu ruku subhana rabbiyal azimi wa a'la, ruku azimi, sujud a'la, itu dibaca. 1 boleh, 3 boleh, 11 juga boleh. Kalau rukunya lama, sujudnya lama, juga apa-apa. Gak harus 3. Wong sujud itu, ruku sujud itu kan biqadri subhanallah, cukup subhanallah. Kalau Allahu akbar boleh, maka ketika ada orang sholat Allahu akbar, subhanallah akbar, biqadri subhanallah. Tumakninah itu sekedar subhanallah cukup. Maka ketika Bapak Ibu melihat orang sholatnya cepat itu menyalahi aturan apa enggak? Tidak, karena mereka sudah tumakninah. Enggak menyalahi aturan, cuma menyalahi punggung, kegede lorong. Oh, baru pas itu mati langsung kejepit saraf. Ya maka kadang-kadang orang maknanya hadis wa idza tamma falyukhaffif itu. Kalau engkau jadi imam, cepatkan, bukan dicepatkan, ringankan. Wa idza tamma falyukhaffif, tatkala engkau jadi imam, ringankan. Jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat. Falyukhaffif. Ojo di mana falyukhaffif? Ketika jadi imam cepat-cepat ojo. Karena imam ada yang makmum, ada yang tua, ada yang muda, ada yang sakit, maka ringankan. Ya kalau saya tawassut itu bahasa sedang-sedang, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Ya terawih kecepatan, anak muda senang, sing tua senang. Kelambatan yang muda, yang tua juga senang. Biasa-biasa kayak di masjid kita. Nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Kalau orang dulu sholat terawih itu Pak, bacaan ayatnya pendek sasa. Wa ini maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Saya itu sah, itu surat Nun, itu surat Yasin, surat. Tidak harus membaca satu surat, satu ayat, nggak apa-apa. Tapi terlalu cepat, kasihan makmum. Sholat itu munajat, dan munajat kepada Allah ya tergesa-gesa, biasa-biasa aja. Ngomong dengan orang tua minta duit lari, ya tadi. Jadi ada etikanya, kita pelan-pelan minta kepada Allah ya subhanallah, subhanarabbiyal azimi wa bihamdi. Nanti sujud subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Maka ada sujud panjang, ada ruku panjang. Itu membacanya bukan banyak, tapi bacanya pelan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sambil menghayati maknanya. Kalau sholat itu bermunajat kepada Allah, berarti berdialog Allah di depan kita. Fala yamsukanna, maka sungguh jangan meludah siapa ahad baina yadayhi, di depannya ahad. Zaman dulu sholatnya nggak di masjid, masjidnya nggak pakai keramik, gak kayak ini zaman dulu. Jadi kalau sholat jangan meludah ke arah depan, baik itu keluar ludahnya atau tidak. Oh apa? Berarti meludahi Allah. Kalau kita munajat kepada Allah, lu kan Allah gak nampak. Kalau Allah itu nampak bahaya. Allah nampak bahaya. Kalau Allah nampak oleh kita buanduli Allah, maka Allah tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Tapi Allah itu berada di keyakinan umat Islam. Wala an yamini, dan tidak dari arah kanannya ahad. Juga jangan meludah arah kanan. Walaupun tidak keluar. Boleh tidak kita meludah? Boleh. Mungkin di sini ada silit, daripada silit dimakan malah batalkan sholat, dibuang. Boleh. Tapi jangan arah depan, juga jangan arah kanan. Walakin ansimali, dan tetapi dari arah kirinya ahad, ke kiri. Arah kiri tahta qadamaihi, di bawah kedua telapak kakinya ahad. Jadi arah kiri, enggak ke depan, enggak ke kanan, tapi ke kiri arah bawah. Itu mudahnya. Tapi jangan mudah yang banyak. Kalau mudah banyak ya kasihan sajadahnya. Kalau
masjidnya masih tanah. Nah sekarang pakai gini boleh, tapi kan udahnya tidak udah besar, udah kayak gitu. Kayak gitu aja. Tapi jangan ke arah depan dan jangan ke arah kanan. Arah kiri sebelah kedua sebelah kaki telapak kaki, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dan di dalam salah satu riwayat, au tahta qadamaihi, atau di bawah telapak kakinya ahad. Dalam hadis lain, Abu Hurairah pernah melihat Rasulullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fi jidaril masjid fatanawala hasukan faqala idza tanahna ahadukum fala yatanahhu qabla wajhi wala an yamini wal yabsukunna an yasari. Nabi itu pernah sholat melihat di tembok itu ada dahar, berarti orang yang sholat meludah ke sana. Langsung Nabi itu mengambil batu diusap itu, terus Nabi menyampaikan kalau sholat jangan meludah ke depan, meludahlah ke sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu. Wa anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Anas? Qala, berkata siapa Anas? Karena ada apa tirai atau satir li Aisyah, milik Aisyah radhiyallahu anha, satarot yang menutupi siapa Aisyah bi dengan kiro, menutupi janibah baitiha, di samping rumahnya Aisyah. Siti Aisyah itu seringkali kan rumah Siti Aisyah itu tidak kayak rumah kita gitu. Siti Aisyah itu rumahnya terbuka, samping rumah Aisyah itu masjid, terus kemudian mimbarnya sebelah sana. Maka Nabi mengatakan ma bainal mimbari wa baiti rawdatun min riyadil jannah. Samping rumah Nabi sampai ke mimbar itu adalah rawdah, karena itu memang masjid. Masjidnya Nabi di situ, sholatnya Nabi di samping rumahnya Aisyah. Rumah Aisyah itu dengan masjid sama, nggak ada temboknya, cuma dikasih samping, tapi rumahnya itu samping, dikasih samping. Tapi Nabi bilang, qala, bersabda siapa? Qala, bersabdalah pada Aisyah siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amiti an-nadirama, amiti, menyingkirkanlah siapa kamu Aisyah, tolong singkirkan anna dari saya, kiroma kepada tiraimu, hada yang ini kiro, Aisyah tolong satirmu pinggirkan, copot aja itu satir itu, buang saja satir itu. Nah kenapa? Fa'inahu, karena sesungguhnya kiromata la tazalu, itu tidak berhenti, apa tasawwuruhu, apa gambarnya kiro, takridu, boleh dimaknani mengganggu, menggoda, li pada saya fisolati, di dalam sholat saya. Aisyah tolong satirnya buang saja, nggak usah ditempelkan, karena satir itu selalu membayang-bayangi mata saya tatkala saya sholat. Artinya satir itu mengganggu. Kenapa? Satir ini kok mengganggu kepada Nabi? Ternyata satir ini Bapak Ibu bukan satir biasa. Kalau kita ngasih satir kan kayaknya biasa, nggak ada gambarnya. Nabi itu nggak suka ketika ada kain yang ada gambarnya. Lalu kita malah pakai sajadah begini. Satir ini adalah mengganggu karena gambarnya macam-macam satir, warnanya juga macam-macam. Kiromannya ini adalah pakainya akan tembus pandang, kalau ada orang lewat juga tembus. Jadi sehingga kalau orang lewat saja ketengokan itu biasa, tapi kalau lewat di balik layar itu kan menjadi orang penasaran, mengganggu siapa itu. Artinya Nabi itu nggak suka ketika sholat satirnya itu ada gambarnya macam-macam.
Sebenarnya sate kok itu digambari macam itu paling gak disukai oleh Nabi. Siti Aisyah bilang, buang saja Aisyah, jauhkan dari saya karena itu mengganggu sholat saya. Rawat cerita pada hadis siapa Bukhari, Imam Bukhari, wattafaqo dan sepakat siapa Imam Bukhari dan Muslim ala hadisnya atas hadisnya Aisyah fi qisati Anbijaniyati, di dalam ceritanya kait Anbijani atau kain hadiah Anbijaniyati Abi Jahmin, dan ceritanya kain hadiah dari Abi Jahmin. Abi Jahmin itu ngasih kain untuk satir itu pewanjang, dikasih kepada Siti Aisyah untuk satir itu. Kainnya itu macam-macam gambarnya. Wafi, dan itu di dalam hadis fa'inah, maka sesungguhnya Aisyah fa'inah, maka sesungguhnya khamisah, atau boleh dikatakan baju atau apa. Fa'inah, maka sesungguhnya kisah anjib atau Anbijaniyatin al-habni itu mengganggu apa Ambijaniyah ini pada saya an sholati dari sholat saya. Baju itu mengganggu karena bajunya gambarannya yang macam-macam sehingga selesai sholat terbalik. Wadhalika anna abajan ahdalin Nabi khamisah laha a'lam. Nabi juga pernah dikasih hadiah oleh Abi Jahmin Ibnu Hudzaifah berupa baju, yang baju itu warnanya juga macam-macam. Nabi gak suka, Nabi itu senangnya pakai pakaian polos-polos. Maka orang Arab itu kalau melihat orang Indonesia pakaian batik itu, mereka mengatakan dari Indonesia itu pakaian perempuan. Tapi saya juga tetap pakai batik terus. Ya memang adatnya orang Indonesia. Batik itu kan khasnya orang Indonesia. Kalau bagi kita kan baju batik tidak mengganggu, itu bagi kita. Bagi mereka, tapi sekarang orang Arab sudah pakai batik banyak sekali. Karena juga mereka lama-lama juga merasa bahwa baju itu tidak mengganggu pada mereka. Itu zaman Nabi itu sukanya cuma yang polos-polos saja. Falamma syarafa qala rodda hadil khamis, dikongkon balik aja, kembalikan aja Aisyah, baju kembalikan kepada Abu Jahal karena itu mengganggu dalam sholat. Ini zaman dulu yang disukai oleh Nabi yang polos-polos. Nah, apakah kita sholat pakai baju batik? Tidak sah, tidak ada masalah. Cuman ini kan zaman dulu, saat itu memang karena merasa terganggu. Nah, kalau kita sekarang nggak terganggu, kalau seumpama baju pakai gambar harimau kita nggak merasa terganggu, ada masalah. Kalau kita merasa terganggu, makruh bagi kita. Sholat Allahu Akbar diterkam nanti, nggak apa-apa. Kalau memang nggak merasa terganggu, tidak ada bermasalah. Wa an Jabir, dan dari Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Jabir, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna, sungguh melarang siapa aqwamun, la yantahiyanna, sungguh melarang siapa aqwamun, siapa kaum, yarfa'una, yang mengangkat siapa kaum, absarahunna, pada matanya kaum, diangkat ila sama'i, ke langit, fisolati, di dalam sholat. La yantahiyanna, sungguh melarang siapa Nabi, la yantahiyanna, sungguh melarang siapa Nabi, aqwaman, pada kaum, aqwam pada kaum, yarfa'una, yang mengangkat siapa kaum, absarahum, pada matanya kaum, ila
ilas sama'i ke langit fi sholati dalam waktu sholat. Nabi itu sangat melarang seseorang yang sholat matanya memandang ke atas. Allahu Akbar. Ini dilarang betul oleh Nabi. Aula tajibu atau tidak mengembalikan siapa akwa. Aula tarji atau tidak kembali apa absor ilaihim pada akwa. Aula tarji atau tidak kembali apa absor ilaihim pada akwa. Jadi Nabi itu paling gak suka kalau orang sholat matanya nengok ke atas, yang tidak kembali nengok pada tempat tersebut. Maka orang sholat itu dianjurkan nengok tempat sujud. Jadi jangan bawa matanya ke atas. Tapi kalau berdoa ini dianjurkan matanya melirik ke langit, melirik ke atas. Artinya melirik ke atas itu bahwa kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi Sahih Muslim fi an-nahyul al-aqid. Jadi sangat dilarang sholat melirik ke atas. Wahtalafu fi ghairi sholati fi du'a. Beda selain sholat, semua dalam doa enggak masalah. Walahu dan miliknya Imam Muslim an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anhu qalat, berkata siapa Aisyah, sami'tu dengar siapa saya Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halim bersabda siapa Nabi, la sholata tidak la sholata tidak ada sholat itu wajib bihadrat itu amin di depan makanan. Jadi Nabi menyampaikan, bahkan ada beberapa versi kata-kata la sholata, ada yang mengatakan la sholata ay layak baru sholata man bihadrat itu amin. Tidak dikatakan sholat yang orang sholatnya itu depannya ada makanan. Kita di sini di depannya ada makanan. Ini hukumnya tidak sholat. Ada yang mengatakan sholatnya nggak diterima. Ya, secara akal dipikir-pikir kalau orang sholat depannya makanan otomatis yang dipikir makanan. Ya nggak diterima ya maklum. Maka kalau pas sholat itu makanan di depan suruh minggirkan, jangan diletakkan di depannya. Ya nggak salah, benar. La sholat tapi hadrat itu tidak dikatakan sholat makanan. Karena pikirannya ada di makanan. Maka hadis yang lalu saya sepakat dengan Nabi, kalau mau makan itu sholat dulu, makan dulu baru sholat. Jangan sholat dulu baru makan. Lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Kalau orang makan ingat sholat itu bagus, tapi kalau pas sholat ingat makan, ya sama dengan ini. La sholat tapi hadratin doa. Wala sholat wa huwa halibun la musalli yudafiku itu ngempet. Yudafiku itu ngempet pada musalli apa al-akhbathani apa dua kotoran. Sholat ngempet kencing, ngempet birak itu sama. Ya kalau pas sholat kok pengen kencing ibadah sholat, ya langsung kencing aja, jangan udah kadung komat ini pengen kencing dulu. Karena lawahwa Rasulullah mengatakan lawah yudafihu al-akhbathani, orang yang ngempet kencing ngempet birak saat sholatnya sama dengan tidak diterima. Coba lah kalau kita pengen kencing sholat itu kayak apa, tingkah kita kayak apa, terus petengin empat kadang bawa maju mundur. Nah sebaiknya gimana? Udah kencing dulu, birak dulu, nanti baru sholat. Jadi dua hal yang Rasulullah tidak suka, bahkan memaknai sholat itu tidak diterima oleh Allah. Satu, sholat di depan makanan. Dua, sholat ngempet kencing dan ngempet birak. Nah kalau takut nanti ketinggalan jamaah gimana? Lebih baik ketinggalan jamaah daripada kita ikut jamaah tapi sholat kita tidak diterima karena permasalahan ngempet kencing ngempet birak. Tapi memang kadang-kadang sih susah. Tadi nggak pengen kencing, pas sholat diikomati pengen. Setan itu kan tadi udah dikatakan awal tadi kan ikhtilas.
selesai. Seumpamanya kita ternyata sholat sudah ketinggalan, imamnya sudah Allahu Akbar sama sujud ini. Apakah kita nunggu imamnya tegak dulu? Tidak usah. Cuma kita langsung Allahu Akbar ikut sujud. Masbuk itu mengikuti yang kita tinggali, tapi nggak terhitung. Tapi kita mengikuti, nggak usah nunggu sampai imamnya tegak dulu. Langsung kita masbuk, kita datang yang masbuk ketinggalan rokaat, ketinggalan gerakan imam, ya langsung kita ikut Allahu Akbar, nggak usah rukuk, langsung sujud. Karena takbir kita pertama itu tidak termasuk hitungan, tapi dapat pahala. Dan kalau umpama terakhir imamnya sudah begini, tahiyat terakhir, gimana kita? Langsung kita Allahu Akbar ikut duduk tahiyat. Tapi tahiyat kita ini tidak termasuk hitungan rokaat. Setelah imamnya Assalamualaikum kita tegak. Kalau subuh ya tetap kita nambahi rokaat, tetap 2 rokaat. Nah pahalanya gimana? Tetap menjadi pahalanya orang yang sholat menjadi makmum. Itu enaknya orang yang masuk. Maka tidak usah khawatir kalau kita takut sholatnya tidak diterima oleh Allah gara-gara ngumpet tadi. Lebih baik selesaikan urusan ngumpet tadi baru sholat. Dan ternyata sholat di masjid kok sudah selesai, udah wiridan gimana? Niat kita kan sudah jamaah. Ternyata gara-gara masalah itu menjadi jamaah. Pahala niat jamaah itu tetap dapat. Walaupun sholatnya sendiri, pahala niat jamaah, sholatnya tetap nilainya sendiri. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala, anna Nabi, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, at-tafa'ub, bermula anut itu minas syaitan, anut itu terbuat dari ketika orang ngomong anut menjeruk di rupiah saja, ada sifat yang bersemayam di dalamnya. Maka orang itu ngomong kadang-kadang duduk dikit gitu. Ngomong itu ada sesuatu yang gak beres di dalam tubuh kita. Karena at-tasawuf minas syaitan, anut itu dari syaitan. La fa'idha tafa'aba, maka tatkala anut bahasa Indonesia bersendawa, muak. Fa'idha tasa'ab, kata meluap. Siapa ahadukum, salah satu kamu, tatkala kita anut jangan dibiarin, jangan. Nah terus gimana? Falyakdim, maka harus menutup siapa kamu, ma pada perkara istato'a yang mampu siapa kamu. Kalau kamu tutup pakai punggungnya, tangan kiri, kata-kata mas, atau selagi mampu pakai tangan kiri atau tangan kanan terserah, yang penting ditutup, jangan dibiarin. Takutnya adalah lewat langsung masuk, ini takutnya. Maka ternyata Islam itu banyak arahan agar kita tidak terkena penyakit. Kalau kamu dibiarin, ada yang masuk, angin yang masuk, jadi penyakit. Maka disuruh nutup semampunya. Sunatnya nutupnya pakai punggung tangan. Tapi kalau pakai gini udah apa-apa, yang penting ditutup, jangan sampai tidak ditutup. Rawat cerita pada Pak Muslim wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wasada, dan menambah siapa Tirmidzi, fi sholati, di dalam sholat. Dalam sholat apa ada waktu banyak, mengadang satu Allahu Akbar, apalagi subuh, ini tetap harus ditutup, jangan dibiarin, tetap harus ditutup. Yang namanya setan itu mengganggunya macam-macam. Al-amru bil katmi bigoni fi sholati, jadi di saat sholat tetap kita disuruh menutupi. Bahkan walayakullah, nggak boleh mengatakan harus tutup, sambil bilang fa inna hadzalika minasyaiton yadhaku minhu. Kita itu adalah tawanya setan. Baik, kalau anak itu jangan langsung, jangan tutup, biar yang sampai keluar
tasawuf itu dari setan, hanya itu tertawanya setan. Jadi kita sudah tergoda, terlena kalau tutup gangguan ini ditutup, nggak sampai setannya tertawa. Wa kullu hadza mimma yunafi al-khusyu'. Kalau sholat pernah tangok itu mesti menghilangkan khusyuk. Idza tasa'aba ahadukum falyadhu yadahu ala fihi. Tatkala kita tangok, letakkan tanganmu di mulutmu. Kenapa? Fa inna syaitan yadkhulu ma'at tafakkur. Disuruh nutup karena nggak ditutup, setan itu masuk dan tubuh kita lewat meluap tadi. kalau ditutup setannya Enggak jadi masuk. Akhrajahu Ahmad wa Syafi'i wa ghairuhum wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Selasa besok babul masajid, bab tentang masalah masjid. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya buka pertanyaan karena saya mau berangkat. Dimohon maaf, pertanyaannya disimpan dulu aja Selasa besok karena waktu, dan nanti sarapan semuanya, sarapan hari ini spesialis langsung dimasak oleh Pak Takmir sendiri, spesialis. Nanti makan semuanya, sarapan semuanya dinikmati senikmat-nikmat mungkin. Mari kita sama-sama baca sholawat, semoga Allah membuka segala urusan, mudah urusan kita, rezeki kita dipermudah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa ala alihi wa sahbihi ilaihi mansur